Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan. Kita sekarang berada di bab 4. Bab yang didedikasikan untuk melatih kemampuan kita dalam menghadapi dilema etika dalam praktik nyata. Di modul 4,1 sebelumnya, kita telah memahami apa itu dilema etika, sebuah situasi sulit yang melibatkan konflik antara nilai-nilai atau prinsip etis, serta pentingnya mengidentifikasi dan menganalisisnya secara sistematis. Pada modul 4,2 ini, kita akan langsung terjun ke studi kasus pertama kita. Kasus ini akan berfokus pada salah satu jenis dilema etis yang cukup sering muncul dalam berbagai konteks manajerial, yaitu konflik kepentingan. Mari kita simak kasusnya dan mencoba menganalisisnya bersama. Apa itu konflik kepentingan? Sebelum masuk ke kasus, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu, dalam hal ini seorang manajer pendidikan, memiliki loyalitas atau kepentingan yang saling bersaing, yang berpotensi mengganggu kemampuannya untuk bertindak secara objektif dan demi kepentingan terbaik institusi atau pihak yang seharusnya ia layani. Secara spesifik, konflik ini biasanya timbul antara tugas dan tanggung jawab profesional, kewajiban manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik sekolah, siswa, dan masyarakat, serta mematuhi aturan dan etika profesi, kepentingan pribadi atau pihak ketiga, kepentingan yang bersifat personal, kepentingan keluarga atau teman dekat, atau loyalitas kepada organisasi atau kelompok lain di luar institusi tempatnya bekerja. Masalah etis utamanya terletak pada potensi terjadinya bias. Adanya kepentingan pribadi atau hubungan personal tersebut dapat atau setidaknya tampak dapat mempengaruhi penilaian dan proses pengambilan keputusan sang manajer, sehingga keputusannya tidak lagi murni didasarkan pada pertimbangan objektif demi kepentingan institusi. Penting dicatat, konflik kepentingan adalah tentang potensi atau penampakan adanya bias. Ia tetap menjadi isu etis, bahkan jika pada akhirnya tidak ada tindakan salah yang benar-benar terjadi. Mengapa? Karena situasi tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan keraguan terhadap integritas proses pengambilan keputusan. Sekarang, mari kita simak studi kasus 1. Judul kasus, Tender Komputer dan Ikatan Keluarga. Latar belakang. Bapak Budi menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Cerdas Berbudi, sebuah sekolah negeri di kota mereka. Beliau dikenal sebagai kepala sekolah yang berdedikasi dan memiliki reputasi baik. Baru-baru ini, sekolah berhasil mendapatkan dana alokasi khusus fisik dari pemerintah pusat yang salah satu peruntukannya adalah untuk pengadaan 20 unit komputer baru guna melengkapi laboratorium teknologi informasi dan komunikasi sekolah yang sudah mulai usang. Sesuai peraturan, Pak Budi bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan pengadaan ini. Situasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah yang dibentuk sesuai prosedur telah melakukan survei pasar dan proses penjaringan awal. Hasilnya, ada 3 perusahaan penyedia komputer yang dianggap memenuhi spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan dan menawarkan harga dalam rentang pasar yang wajar. Ketiga vendor ini diundang untuk memasukkan penawaran resmi. Salah satu dari ketiga vendor tersebut adalah CV Lancar Jaya. Ternyata, pemilik CV Lancar Jaya adalah Bapak Anto, yang merupakan adik ipar dari Pak Budi. Mengetahui perusahaannya masuk dalam daftar calon vendor, Pak Anto secara informal mengunjungi Pak Budi di rumahnya pada suatu akhir pekan. Dalam obrolan santai, Pak Anto mempromosikan keunggulan produk komputernya dan secara halus menyinggung hubungan keluarga mereka. Pak Anto berkata, "Tentu saya berharap Mas Budi bisa bantu support perusahaan saya. Kualitas pasti saya jamin bagus. Untuk sekolah keponakan-keponakan saya sendiri, Pak Anto tidak memberikan uang atau hadiah. Namun jelas mengandalkan kedekatan personal dan keluarga agar perusahaannya dipilih." Pak Budi mengetahui bahwa 2 vendor lainnya juga memenuhi syarat. Salah satunya PT Cipta Digital bahkan menawarkan harga sedikit lebih rendah, meskipun mungkin layanan purna jualnya belum setenar CV Lancar Jaya. Panitia pengadaan sedang menunggu arahan atau keputusan akhir dari Pak Budi selaku PPK. Dilema Pak Budi. Pak Budi berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, sebagai KPA atau PPK, ia memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan. Memilih penyedia yang memberikan penawaran terbaik secara keseluruhan demi kepentingan siswa dan sekolah, serta menggunakan dana negara
secara bertanggung jawab. Di sisi lain, ia merasakan adanya tekanan atau harapan implisit dari adik iparnya, Pak Anto, untuk membantu memenangkan tender tersebut karena ikatan keluarga. Ia juga mungkin khawatir merusak hubungan baik dengan keluarga besarnya. Jika CV lancar, Jaya tidak terpilih. Mari kita analisis kasus Pak Budi. Sekarang, mari kita terapkan kerangka berpikir analitis yang kita singgung di modul 4,1 untuk membedah kasus ini. Identifikasi isu etis utama. Isu etis yang paling menonjol di sini adalah konflik kepentingan. Pak Budi memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi bertentangan dengan tugas profesionalnya untuk membuat keputusan pengadaan yang objektif dan terbaik bagi sekolah. Ada potensi bias dalam penilaiannya. Identifikasi fakta-fakta kunci. Pak Budi adalah KPA atau PPK pengadaan komputer doc. Ada 3 vendor potensial yang lolos seleksi awal. CV Lancar Jaya dimiliki oleh adik ipar Pak Budi. Ada pertemuan informal dan permintaan dukungan dari adik ipar. Kualitas CV Lancar Jaya diakui cukup baik. Vendor lain menawarkan harga sedikit lebih murah. Keputusan akhir ada pada Pak Budi. Fakta belum diketahui. Apakah ada aturan spesifik internal atau pemerintah yang melarang hubungan keluarga dalam pengadaan? Bagaimana perbandingan detail spesifikasi dan layanan purna jual antar vendor? Apa rekomendasi dari panitia pengadaan? Identifikasi pemangku kepentingan. Pak Budi, kepentingan menjaga integritas, reputasi profesional, karir, hubungan keluarga. Pak Anto atau CV Lancar Jaya, kepentingan memenangkan tender, keuntungan bisnis. Vendor lain, kepentingan mendapatkan kesempatan yang adil dalam kompetisi bisnis. Siswa dan guru, kepentingan mendapatkan komputer dengan kualitas terbaik. Spesifikasi sesuai kebutuhan dan layanan purna jual yang handal untuk menunjang pembelajaran. Sekolah, kepentingan mendapatkan barang berkualitas dengan harga terbaik. Proses pengadaan yang akuntabel dan efisien. Pemerintah, kepentingan agar dana negara digunakan sesuai aturan. Efektif, efisien, dan akuntabel. Masyarakat atau pembayar pajak, kepentingan agar dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan tidak terjadi KKN. Panitia pengadaan, kepentingan agar proses berjalan lancar dan keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi nilai atau prinsip etika yang bertentangan. Integritas versus satu hubungan, personal atau keluarga. Kewajiban bertindak jujur dan objektif versus keinginan menjaga hubungan baik atau membantu keluarga. Akuntabilitas dan tanggung jawab profesional versus kepentingan pribadi. Kewajiban menggunakan dana negara secara efisien dan memilih yang terbaik untuk sekolah versus potensi bias karena hubungan pribadi. Keadilan prosedural versus favoritisme. Kewajiban memastikan proses seleksi yang adil bagi semua vendor versus godaan untuk memberikan perlakuan khusus pada kerabat. Opsi tindakan yang mungkin bagi Pak Budi. Opsi 1, objektif penuh. Menginstruksikan panitia untuk melakukan evaluasi akhir berdasarkan kriteria murni, tanpa memandang siapa pemilik perusahaan. Membuat keputusan berdasarkan rekomendasi objektif panitia, meskipun hasilnya CV Lancar Jaya kalah. Opsi 2. Intervensi halus, memberikan sinyal kepada panitia bahwa CV Lancar Jaya adalah pilihan yang aman atau lebih dikenal, atau menekankan aspek kualitas CV Lancar Jaya sambil sedikit mengabaikan keunggulan harga vendor lain. Dengan harapan, panitia merekomendasikan CV Lancar Jaya. Opsi 3. Mundur dan deklarasi secara resmi menyatakan adanya konflik kepentingan kepada panitia pengadaan dan atau atasannya. Kemudian, menarik diri sepenuhnya dari proses evaluasi akhir dan pengambilan keputusan terkait tender ini, mendelegasikannya kepada pihak lain yang tidak memiliki konflik. Opsi 4. Diskualifikasi vendor keluarga, memeriksa kembali aturan pengadaan jika ada klausul yang melarang atau sangat tidak menganjurkan keterlibatan vendor dengan hubungan keluarga langsung dengan PPK atau KPA. Maka, mendiskualifikasi CV Lancar Jaya dari proses. Opsi 5. Kolusi, mengarahkan panitia untuk memenangkan CV Lancar Jaya dengan cara apapun. Mungkin dengan memanipulasi skor evaluasi atau mencari-cari kelemahan vendor lain. Analisis singkat. Opsi 1. Pilihan yang menjunjung tinggi prinsip etika profesional, namun berisiko merenggangkan hubungan keluarga. Opsi 2. Pilihan yang abu-abu, tampak halus tapi sesungguhnya melanggar integritas dan keadilan, berisiko tinggi jika terungkap. Opsi 3.
dianggap sebagai praktik terbaik dalam mengelola konflik kepentingan, menjaga integritas proses, dan melindungi Pak Budi dari tuduhan bias. Membutuhkan keberanian untuk terbuka, mungkin masih menimbulkan kekecewaan keluarga. Opsi 4. Pilihan yang tegas, jika didukung oleh aturan. Namun jika tidak ada aturan eksplisit, bisa dianggap terlalu kaku atau tidak adil bagi CV Lancar Jaya jika mereka memang kompetitif. Opsi 5. Jelas merupakan tindakan ilegal dan tidak etis, berisiko sanksi hukum, administratif, dan kerusakan reputasi total. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Setelah menyimak kasus Pak Budi, coba renungkan beberapa pertanyaan ini. Jika Anda berada di posisi Pak Budi, opsi mana yang akan Anda pilih? Apa alasan etis utama di balik pilihan Anda? Prinsip etika mana yang menurut Anda paling krusial untuk ditegakkan dalam situasi konflik kepentingan seperti ini? Mengapa? Bagaimana cara terbaik bagi Pak Budi untuk mengkomunikasikan keputusannya? Terutama jika ia memilih opsi yang mungkin mengecewakan adik iparnya. Langkah-langkah preventif apa yang bisa diterapkan oleh sebuah institusi pendidikan untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang atau jasa atau area lainnya? Sebagai penutup modul 4,2 ini, kasus Pak Budi menggambarkan dengan jelas bagaimana konflik kepentingan dapat menempatkan seorang manajer pendidikan dalam dilema antara tugas profesionalnya dan hubungan atau kepentingan pribadinya. Penanganan situasi ini menuntut kesadaran diri yang tinggi untuk mengenali adanya konflik, serta integritas dan keberanian untuk mengambil langkah yang tepat demi menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Praktik seperti pengungkapan adanya konflik dan menarik diri dari proses pengambilan keputusan seringkali merupakan solusi etis yang paling dianjurkan. Silakan luangkan waktu untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pada modul berikutnya, Modul 4.3, kita akan membahas studi kasus yang berbeda, mungkin berkaitan dengan dilema dalam penanganan kedisiplinan siswa atau staf. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga analisis kasus ini bermanfaat untuk mempertajam kepekaan etis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.